Next-nya, kita cari ide yang kira-kira apa sih yang berpotensi bagus, karena setelah rilis kuartal 1, semua mata pasti akan tertuju di kuartal 2 seperti apa, sampai akhir tahun seperti apa. Dan kalau kita ngomongnya, "Oh, kuartal 1-nya bagus, berarti harusnya sahamnya terus naik." Ya, balik lagi, kuartal 2-nya akan bagus atau tidak. Nah, salah satu, cerita yang menarik ya, ada beberapa film yang memang secara, apa ya, antusiasme dari orang Indonesia ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi salah satu adalah film Jumbo ya, film animasi yang memang luar biasa laris banget, dan yang saya mau bahas di sini adalah film ini dirilis akhir Maret 2025. Jadi pas banget kita lebaran, film ini baru dirilis. Jadi artinya apa? Emiten yang diuntungkan dari, film ini adalah pasti akan kerasa di kuartal kedua. Karena kuartal satunya kan dia udah akhir Maret ya, jadi dia baru rilis, baru akan kerasa di kuartal kedua. Dan kalau misalnya dilihat dari total jumlah penonton, film Jumbo ini saat ini menjadi yang paling, tinggi, nomor 3 sepanjang sejarahnya, perfilman Indonesia. Di mana kalau misalnya kita lihat, ini belum update ya datanya, ini beberapa hari yang lalu, tapi kalau misalnya dilihat mungkin angkanya udah sekitar 7,7 sampai 7,8 juta penonton nih sampai dengan saat ini. Jadi bisa dikatakan nih impact-nya tuh luar biasa banget. Nah, sedikit gambaran buat my friends, selama kuartal 1 berdasarkan data Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia, Januari sampai dengan Maret jumlah penonton itu hanya 10,5 juta. Oke. Nah, di bulan April ini sendiri kalau saya coba buka data berdasarkan, film-film yang rilis ya pada saat ini, sebentar. Ini kalau my friends lihat ada 2 film yang dirilis di bulan April, itu adalah Jumbo, ya yang benar-benar baru tayang rilis 31 Maret tapi benar-benar baru efektifnya di April ya, kerasa impact-nya. Itu ada film Jumbo dan juga ada film Pabrik Gula. Di mana kalau misalnya kita hitung jumlah, penontonnya itu udah 12 juta sendiri. Jadi bisa dikatakan April ini sendiri udah pasti jumlah penonton ini jauh di atas total kuartal 1 2025. Nah, tadi saya coba hitung beberapa film yang lain, in total tuh bulan April sendiri tuh udah bisa 17 hampir 18 juta penonton sendiri. Jadi kalau kita bilang bahwa kuartal 1 itu nggak terlalu bagus, bulan April ini sangat-sangat signifikan banget pertumbuhannya. Pertanyaannya adalah kenapa momentumnya bisa sebesar itu? Satu, momentum libur lebaran ya. Jadi libur lebaran ini sebenarnya impact-nya kerasa, orang-orang punya waktu banyak untuk mereka datang ke bioskop, dan pada akhirnya pas banget momennya ada film-film yang memang bagus ya. Dan kalau bisa dilihat film ini kayak film Jumbo ini dia nggak berhenti, terus naik ya jumlah penontonnya, dan ini impact-nya akan besar banget untuk si emiten ini. Nah, pertanyaannya adalah emiten mana yang akan diuntungkan dari film Jumbo ini? Jelas emiten yang punya bioskop, my friends. Jadi itu adalah CNMA. Ini kalau misalnya my friends perhatikan, kalau kita lihat dari laporan keuangannya PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau kerjasamanya CNMA, my friends bisa lihat bahwa perusahaan seperti CNMA ini itu diuntungkan dari penjualan tiket sama penjualan makanan. Ini belum muncul ya tampilannya ya. Ini agak-agak lagging. Ini saya jelaskan aja. Jadi mereka sangat diuntungkan dari penjualan tiket dan juga penjualan makanan dan minuman. Jadi ketika film-filmnya itu film-film yang bagus-bagus, bisa menarik jumlah penonton yang banyak, udah jelas pendapatan dari tiketnya meningkat, dan udah pasti makanan minumannya itu juga pasti akan meningkat secara signifikan juga, ya. Dan yang paling menarik adalah my friends harus ingat bahwa perusahaan seperti CNMA ini margin terbesarnya itu bukan jualan tiket, tapi jualan dari makanan sama minuman. Ini gampang banget, my friends bisa ngelihat di sini pendapatan makanan minumannya, let's say di tahun kuartal 1 2025 itu 308 miliar, ini beban makanan minumannya sekitar 82 miliar. Bandingkan dengan jumlah kalau misalnya harga tiketnya 582 miliar, beban penayangan filmnya 291 miliar. Jadi secara marginnya makanan dan minuman itu jauh lebih signifikan. Tapi balik lagi, makanan dan minuman di sinema ini bukan makanan dan minuman yang kita lagi di rumah mau pesan deh, enggak. Tapi kita harus datang dulu ke bioskopnya, emang niatnya itu mau nonton, baru kita bisa pesan makannya. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini di kuartal 1 2024 performanya itu sekitar 1,3 triliun pendapatannya, tapi di kuartal 1 2025 itu hanya 900 miliar. Jadi itu agak drop. Ya, jadi memang kuartal 1 2025 ini berdasarkan data antusiasme penonton di bioskop itu emang nggak terlalu besar nih my friends. Dan kalau dilihat berdasarkan historisnya, nggak selalu setiap lebaran itu jumlah penonton itu naik. Tapi di bulan
April ini ada perubahan yang sangat signifikan banget. Jadi kalau kita bilang, oke kuartal satunya nggak terlalu bagus buat CNMA, tapi kalau dilihat dari keadaan saat ini dengan jumlah penonton yang sangat signifikan banget di bulan April dan kita di bulan Mei ini ada beberapa kali libur lagi yang pasti akan mendorong, jumlah penonton itu bisa bertambah lagi ya my friends ya. Ya dan sangat mungkin sekali orang datang ke bioskop dan pasti akan beli makanan dan minuman di sana, sangat mungkin sekali kinerja keuangan dari si CNMA ini akan jauh lebih bagus di kuartal kedua. Nah, biasanya pasar itu akan merespon terlebih dahulu sebelum rilis laporan keuangan kuartal kedua yang nanti akan terjadi di bulan Juli, ya, kan dari April sampai dengan Juni. Jadi seharusnya melihat dari antusiasme film Jumbo yang sampai hampir 8 juta penonton, salah satu emiten yang akan diuntungkan dari keadaan ini adalah emiten PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA. Jadi harusnya akan positif momentumnya untuk CNMA dalam beberapa waktu ke depan.